memiliki kecenderungan, ia mengidentifikasi bahwa manusia memiliki kecenderungan tertentu yang bersifat universal atau yang kita kenal dengan human tendencies. Ya, ini teman-teman yang biasa berkecimpung di 3 to 6 pasti sudah tahu ya tentang human tendencies ini. Nah, kemudian dari observasinya beliau gitu ya, beliau mengenali bahwa manusia memiliki tahap-tahap perkembangan yang berbeda dalam kehidupan yang membuatnya memiliki karakteristik psikologis yang berbeda dalam setiap levelnya gitu ya. Namun walaupun begitu, karakter ini akan mendorong kita sebagai manusia untuk menyukai hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. Ya, untuk itulah kita sebagai prepared adult ya, sebagai guru, sebagai orang tua, atau sebagai orang dewasa yang mungkin memiliki anak dalam asuhan kita, kita perlu memahami ini gitu, perlu memahami human tendencies ini atau kecenderungan manusia ini dan karakteristik anak tersebut di level di mana ia bertumbuh saat itu gitu ya, sehingga kita bisa menyediakan lingkungan ya, prepared environment ya, yang sesuai bagi karakteristik mereka. Sehingga dengan lingkungan yang telah dipersiapkan itu tersebut dapat memuaskan kebutuhan psikologis anak-anak. Ya, Dr. Montessori mengenalkan istilah cosmic education sebagai pendekatan untuk mendidik anak usia 6-12 tahun. Itu pertama kali di tahun 1935 ya di London ya, saat dia memberikan AMI course ya. Kemudian tidak banyak sumber sebenarnya yang berasal dari beliau karena memang sudah keburu ini ya wafat ketika itu. Jadi ketika beliau hidup dia sempat menyampaikan 6 lectures untuk cosmic education ini dan setelahnya diteruskan oleh Mario Montessori dan Mario Montessori Junior ya, itu anak dan cucunya ya. Karena pendekatan Montessori adalah pendekatan yang mengacu pada karakteristik alami anak ya, kemudian juga human tendencies dan karakteristik needs ya, developmental needs anak di level tersebut, maka pembahasan 6-12 tahun tidak terlepas dari pembahasan 3 to 6 gitu ya, dari 3 dan 6 tahun karena kalau teman-teman yang sudah tahu kita ada 4 plan of development gitu ya, bahwa first plan atau yang berusia 0-6 tahun itu akan mempengaruhi bagaimana anak-anak berkembang di second plan, third plan, dan fourth plan ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya juga ingin membahas sedikit ya tentang first plan ini supaya nanti bisa kelihatan bedanya sama anak second plan ini apa sih, gitu ya. Jadi anak first plan itu ditandai dengan perkembangan fisik yang sangat pesat ya. Yang tadinya anak-anak bayi kita lihat tidak bisa belum bisa melakukan apa-apa gitu ya, mereka tidak bisa bergerak dan mereka meng-create gerakan itu, kemudian mulailah dia merangkak ya, berjalan, berlari hingga saat ini gitu ya, fully function gitu fisiknya. Ya, kemudian juga secara psikologis tahap perkembangan ini ditandai dengan adanya absorber mind dan sensitive period yang membantu mereka membentuk diri mereka sendiri menjadi individu yang mencerminkan ciri khas masyarakat tempat mereka dibesarkan ya. Mereka menyerap bahasa, aksen, ya, bahkan gerakan khas dari lingkungan mereka yang kemudian menjadi bagian dari identitas mereka gitu ya. Kemudian secara sosial, anak-anak di usia ini membutuhkan ikatan yang kuat dengan keluarganya gitu ya. Mereka mengenal masyarakat melalui keluarga. Gitu ya. Oleh karena itu biasanya di children house itu prepared environment untuk 3 to 6 ya. Biasanya kita tidak melakukan excursion keluar gitu ya, dalam konteks kelas tanpa orang tua gitu. Tapi kita sangat mengencourage anak-anak untuk mengeksplor dunia gitu ya bersama keluarga ya. Karena anak-anak
karena kita tahu anak-anak belajar dengan baik ketika mereka merasa aman. Dan children house adalah prepared environment yang memfasilitasi itu gitu ya, sehingga anak-anak bisa bergerak bebas gitu ya, sesuai dengan ekspektasi di kelas tentunya ya, sehingga mereka bisa meraih full potensialnya mereka gitu ya. Nah, biasanya untuk mengenal dunia kita lebih membawa sesuatu dari luar ke dalam. Makanya biasanya di Children House kita mengenalkan key of the world gitu ya. Kemudian perkembangan kognitif ya terjadi melalui eksplorasi sensorik. Anak first plane ini dikenal sebagai sensorial explorer ya. Anak-anak ini menggunakan indera mereka untuk memahami konsep-konsep dunia ya. Jadi konsep seperti panas, dingin gitu ya, besar, kecil, tinggi, rendah gitu ya, dipahami melalui pengalaman konkret ya. Mereka pengalaman ini akan membuka jalan bagi mereka untuk mengklasifikasi. Jadi tipe kognitif anak di first plane itu seperti itu ya. Mereka mengklasifikasi, mereka membedakan mana yang sama dengan yang tidak. Kemudian mereka grading gitu ya, mengurutkan dari yang besar sampai yang kecil, dari yang warnanya muda sampai yang tua, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian anak-anak di usia ini juga memiliki karakteristik egosentris ya. Semuanya tentang I, myself, and me gitu ya. Jadi dan kemudian mereka belajar menjadi social being gitu ya, atau menjadi makhluk sosial yang kemudian perlahan menjadi bagian dari komunitas sosial yang lebih besar gitu ya. Kemudian first plane juga ditandai dengan adanya keinginan untuk mandiri gitu ya, untuk function, untuk menjadi manusia yang fungsional gitu ya. Makanya kita menyebutnya dengan functional independence ya. Mereka ingin melakukan segala sesuatunya sendiri gitu ya, karena mereka sedang beradaptasi menjadi manusia yang berfungsi seperti itu. Nah, lalu dari hasil observasi inilah gitu ya, kemudian menjadi dasar pertimbangan Dr. Montessori untuk memfasilitasi anak-anak dalam belajar ya. Di Children House, sebagian besar presentasi oleh guide dilakukan dengan cara individual ya. Mungkin bisa lihat di dalam foto ini gitu ya. Anak-anak bekerja secara paralel. Jadi semuanya bekerja secara individu tapi side by side gitu. Jadi mereka tidak bekerja bersama, tapi mereka sama-sama bekerja seperti itu ya. Kemudian anak-anak diberikan kesempatan untuk mengerjakan aktivitas yang telah dipresentasikan itu atau mengulangnya secara individu gitu ya. Jadi memang pekerjaan individual sangat dijunjung tinggi. Nah, oleh karena itu lingkungan harus disesuaikan dong ya untuk memenuhi kebutuhan ini. Makanya di Children House kita sangat sering melihat ada alas kerja ya, seperti di foto ini kita bisa melihat. Kemudian adanya kursi-kursi dan meja dengan satu kursi gitu ya. Dan tak jarang biasanya ada meja dan kursi yang menghadap dinding gitu ya. Karena kita sangat menghargai gitu ya self construction. Jadi anak-anak di era ini, di periode ini mengkonstruksi dirinya secara individu gitu ya. Nah, kemudian karena anak-anak sering bekerja secara individual, material yang mereka gunakan banyak yang memiliki control of error gitu ya, sehingga mereka bisa mengkoreksi diri mereka sendiri. Nah, namun ketika anak-anak mulai bertransisi ke tahap kedua gitu ya, ke second plane, karakteristik kemudian kebutuhan perkembangan mereka juga berubah gitu ya. Gaya belajar mereka pun akan berubah gitu, dan cara kita memfasilitasinya pun harus berubah gitu ya, menyesuaikan dengan perubahan ini. Ya, Dr. Montessori mengatakan bahwa successive levels of education must correspond to the successive personalities of the child ya. Jadi ketika anak-anak masuk ke second plane, mereka seolah-olah terlahir kembali ya.
rebirth gitu ya. Karakter dan kebutuhan mereka berubah, manifestasi dari human tendencies mereka juga berubah seperti itu ya. Nah, sehingga pendekatan yang kita lakukan pun, pendekatan yang kita biasa lakukan di Children's House tidak lagi memenuhi atau memuaskan kebutuhan perkembangan mereka di second plane ini. Gitu ya. Ya, Dr. Montessori mengatakan bahwa setiap level dari pendidikan ya harus sesuai atau harus menyesuaikan dengan kepribadian dan karakteristik anak di tahap perkembangan tersebut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke second plane nih, ya. Walaupun memang sebenarnya ketika anak itu berulang tahun yang ke-6, terus mereka nggak serta-merta menjadi second plane children gitu ya. Dia nggak works-nya nggak kayak gitu. Tapi kita harus melihat karakteristik apa nih yang kira-kira yang sudah dipunyai anak kita gitu, yang merupakan karakteristik dari anak second plane. Karena bisa saja anak yang berusia 5 tahun ternyata sudah memiliki beberapa karakteristik dari second plane, atau bahkan sebaliknya gitu ya. Anak yang di second plane kadang masih membawa karakteristik mereka yang di first plane seperti itu. Ya, di sini ada 6 ya, ada 6 karakteristik yang kita bahas hari ini. Ada reasoning and imaginative ability, extroverted, gregariousness, ya, intellectual independence, kemudian developing a moral and ethical sense, ya. Kemudian yang terakhir ada attraction to extraordinary. Ya, kita masuk yang pertama, adanya reasoning and imaginative ability, gitu ya. Secara psikologis, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerap lingkungannya. Jadi absorber mind-nya itu udah gone gitu ya. Jadi kayak superpower yang dimiliki di first plane, ketika kita tidak mengoptimalkan saat itu gitu ya, ya secara ini disayangkan itu tidak lagi dimiliki oleh anak second plane kayak gitu ya. Tapi sekarang mereka memiliki kemampuan bernalar dan imajinasi yang aktif gitu ya. Di era ini, di stage ini ya, mereka tidak lagi puas hanya menerima fakta, pikiran rasional mereka menginginkan lebih gitu ya. Mereka membutuhkan kesempatan untuk menganalisis, mengikuti alur logika ya, menelusuri sebab akibat, dan tidak lagi sekedar bertanya what ya. Tapi mereka juga mencari jawaban atas pertanyaan how, ya, bagaimana, and why, ya, mengapa sesuatu terjadi. Pikiran rasional yang didukung dengan imajinasi yang aktif membantu mereka membayangkan kejadian dan situasi yang tidak dapat dialami dengan indera secara langsung, ya. Pikiran rasional ini juga pikiran rasional dan imajinasi anak-anak ini juga mampu untuk melompat ke masa lalu, menganalisa masa sekarang dan memprediksi masa depan. Ya. Kemudian juga pada periode ini kecerdasan mereka berfungsi secara berbeda dibandingkan sebelumnya gitu ya. Tadi sempat saya jelaskan ya, kognitif anak-anak di second plane, the first plane itu mereka kayak menganalisa antara persamaan, perbedaan, kemudian mengurutkan gitu ya, membandingkan gitu. Tapi kalau level kognitif anak di second plane itu lebih dari itu. Mereka membayangkan masa lalu gitu ya. Terus kira-kira apa ya? What happen next kayak gitu ya. Seperti itu gitu. Cara mereka berpikir. Ya. Kemudian yang kedua extroverted ya. Nah, dalam perspektif Montessori, anak first plane dianggap sebagai introvert ya. Dalam konteks mereka secara tidak sadar mengkonstruksi diri mereka secara individu kayak gitu. Namun berbeda dengan anak second plane yang mulai membuka diri pada lingkungan luar yang lebih luas, membuka diri pada orang-orang baru gitu ya. Mereka juga memiliki ketertarikan lebih dari sekedar segala sesuatu tentang diri mereka sendiri. Ya, ketika mereka telah mencapai functional independence gitu ya, kemandirian secara fisik yang seharusnya mereka sudah mendapatkan itu di first plane ya, mereka mulai beranjak dari kenyamanan dan kehangatan keluarga untuk menjelajahi dunia yang lebih luas gitu ya. Nah, oleh karena itu
preferred environment kita pun akan berubah gitu ya. Tidak hanya lagi kelas gitu ya, seperti di first plane, tapi juga dunia luar seperti itu. Jadi mereka sekarang mempunyai 2 preferred environment gitu ya. Mereka masih mengkonstruksi diri mereka, tapi sekarang dalam konteks yang lebih luas gitu ya, dalam konteks kemasyarakatan gitu ya. Kemudian yang ketiga, gregariousness ya. Nah, pada era ini, teman menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan anak. Jadi seolah-olah kayak mereka itu lebih mementingkan teman daripada keluarga, kayak gitu ya. Itu semua karena mereka memiliki kecenderungan untuk memperluas interaksi dengan orang lain dan memiliki herd instinct gitu ya. Mereka ingin mengenali dan memahami tatanan masyarakat sendiri gitu, sehingga mereka mulai membentuk kelompok atau geng gitu ya dalam pertemanan. Sering ya kita lihat anak-anak SD seperti itu. Mereka pun loyal gitu terhadap kelompoknya gitu, antara satu sama lain. Mereka memulai memilih pemimpin gitu ya, ketua gengnya siapa nih gitu ya. Kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu bersama kelompok mereka gitu ya. Dan ini memperkuat ikatan di antara mereka seperti itu. Nah, saya sedikit pengen cerita tentang hal ini gitu ya, yang saya masih hangat gitu ya terjadi di keluarga kami baru-baru ini. Jadi anak saya yang paling kecil ya, Hanin namanya. Jadi dia itu lagi itu ya. Jadi herd instinct-nya itu lagi kuat-kuatnya gitu. Nah, dia punya teman lah di perumahan kami itu dengan 2 anak perempuan lainnya kayak gitu. Nah, pada suatu hari itu saya dengar tuh mereka lagi merencanakan sesuatu. Dia merencanakan, oh ya nanti kita ini ya sleep over ya gitu. Nanti di rumah aku aja gitu kata Hanin. Oh oke, nanti kita ini ya bawa apa pajamas gitu, bawa boneka. Oh ya gimana kalau nanti kita juga bikin tenda gitu. Nah, mereka tidak melibatkan saya tuh saat itu di situ karena walaupun mereka ngomongnya di rumah tapi dia nggak ngikutin saya gitu, tidak melibatkan saya dalam percakapan itu gitu ya. Terus pada suatu hari sore-sore saya lagi ada deadline, ayahnya juga lagi ada deadline, dia sore-sore bilang, Bunda, aku sleep overnya malam ini gitu. Jadi dia bilangnya tuh pajamas party gitu ya. Dan aku mau bikin tenda di dalam kamar aku gitu. Terus shock kan gitu, malam ini udah jam 5, terus snack juga nggak ada gitu kan namanya party ya gitu kan, pasti enaknya ada snack gitu kan, dan minta bikin tenda pula di dalam kamar, berarti kan harus ngangkat-ngangkatin kasur tuh gitu kan. Akhirnya saya bilang, maaf ya Hanina, sepertinya nggak mungkin untuk kalau dilakukan malam ini kayak gitu, karena Bunda nggak ada persiapan. Kira-kira menurut Hanina pengen fun kan acaranya? Iya. Dan menurut Hanina kira-kira memungkinkan nggak sekarang kita lakukan itu? Terus dia mulai nangis gitu ya, dia nangis, but we have decided it gitu ya, dia screaming kayak gitu karena dia ngerasa kayak lebih mentingin teman gitu dalam tanda kutip, temennya akan kecewa gitu, dia aja kecewa, temennya juga kecewa gitu pastinya, dan dia tidak mau temannya kecewa seperti itu ya. Ya akhirnya diskusi gitu ya, bagaimana kalau misalnya di planning supaya pajamas partinya lebih fun gitu kan, kira-kira apa ya yang kita butuhin gitu. Kira-kira teman Hanina coba dicek lagi plan mereka, kira-kira minggu depan bisa nggak gitu. Akhirnya setelah seperti itu dia ngerasa kayak oh oke gitu ya. Walaupun mereka punya herd instinct, tapi mereka juga punya itu tadi ya reasoning mind ya. Jadi ketika kita menggunakan itu, kira-kira mungkin nggak dilakukan sekarang. Kira-kira kalau nggak ada snack enak nggak partinya gitu ya. Itu akan membuat dia oh iya ya nggak enak ya, buru-buru ya, mendadak ya gitu. Akhirnya itu membuat dia kembali on track seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya sifat mereka atau karakteristik mereka adalah mereka ingin intelektual, maksudnya independen secara intelektual gitu ya, atau intellectual independence ya. Pada usia ini anak-anak menunjukkan kemampuan intelektual yang luar biasa dan memiliki keinginan untuk menantang diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu mereka
kita harus hati-hati gitu ya, agar tidak merendahkan kapasitas kecerdasan mereka dengan target-target yang sebenarnya tidak mencerminkan kemampuan mereka secara optimal kayak gitu ya. Nah, anak-anak di usia ini tertarik pada segala hal ya, sehingga tugas kita adalah menanam sebanyak mungkin bibit pengetahuan. Ya, ini dapat dilakukan melalui cerita gitu ya, kisah-kisah perumpamaan yang dapat menggugah imajinasi mereka. Ya, ketika mereka tertarik pada suatu hal, maka mereka akan terus-menerus ingin menggalinya gitu ya. Mungkin tidak dalam satu waktu, tapi ketika keinginan itu terus ada gitu ya, dia bisa aja mendapatkan atau mencari informasi itu di kemudian hari gitu ya. Asal kita tidak memburu-burunya, pasti interest itu akan selalu ada gitu ya. Nah, sekarang coba kita bayangkan ketika kita SD gitu ya, puluhan tahun yang lalu ya, ketika kita misalnya belajar biologi gitu ya, kita atau saya gitu ya, kayaknya kayak ngerasa tidak memiliki kesempatan untuk memiliki ketertarikan gitu dalam tanda kutip. Misalnya nih lagi belajar tentang bunga kayak gitu ya, terus kita belajar tentang fungsi bunga, bagian-bagian dari bunga, tapi itu semata-mata hanya untuk mendapatkan informasi itu gitu. Kita tidak punya waktu lebih untuk mencari tahu ada berapa bunga sih di dunia ini. Emang hanya bunga itu ada bagian lain nggak sih selain yang dijelaskan oleh guru seperti itu ya. Jadi tidak memiliki waktu yang cukup karena kita dibatasi dengan waktu gitu ya. Begitu bel bunyi, pelajaran berganti dengan yang lain ya. Tapi berbeda dengan Montessori class yang di 6 to 12 ini gitu ya. Terus juga pengalaman saya gitu ya ketika saya menceritakan first grade story tahun lalu gitu ya kepada anak-anak gitu ya, memang ditujukan untuk Hanin karena dia waktu itu sudah terlihat karakteristik second plan-nya gitu ya. Tapi kakak sama abangnya juga ikut. Terus ternyata ketertarikan tentang alam semesta atau pada saat itu Hamka ya, dia mengeksplorasi tentang tata surya gitu ya. Walaupun dia sudah memberikan presentasi saat itu di hadapan kami, tapi informasi yang dia dapatkan saat itu terus build up. Jadi kayak apa ya namanya? Dia punya presentasi ini gitu kan di komputernya gitu ya. Terus ketika dia baca buku, oh ada nih info menarik, dia terus menambahkan informasi itu ke dalam filenya dia gitu ya. Jadi anak-anak di second plan itu, anak yang berada di Montessori Classroom 6 to 12, mereka mempunyai kesempatan ini gitu ya. Dan sewaktu-waktu mereka ingin share lagi, mereka most than welcome gitu ya. Oke, terus juga anak yang di foto ini salah satu video favorit saya ya. Jadi ceritanya anak ini sedang membuat ular gitu ya. Kemudian mereka menambahkan kertas gitu ya, terus menambahkan kertas sehingga ini mungkin menjadi ular terpanjang gitu ya yang pernah kita lihat gitu. Jadi ketika kita memberikan kesempatan itu pada anak-anak, maka mereka akan larut dalam great work ya. Jadi ini salah satu term yang sangat dikenal di second plan karena ada keinginan mereka untuk bekerja untuk membuat sesuatu yang besar seperti itu. Ya, ada quotes ya. We are stealing the opportunity for children to construct themselves by doing things for them in the first plane, but in the second plane is when we are thinking for them. Ya, jadi itu tadi kalau misalnya kita bayangkan di sekolah mainstream ya, mereka memiliki target dan batasan waktu untuk belajar sesuatu ya. Terus ketika anak-anak bertanya, guru mungkin cenderung untuk memberikan jawabannya saat itu ya, karena nggak punya waktu gitu untuk mengatakan, oh gimana kalau kamu research gitu ya, karena research takes time gitu ya. Nah, menariknya adalah Jay ya, dia trainer saya, dia mengatakan bahwa ketika anak-anak bertanya, jangan berikan jawaban, tapi biasanya yang dia gunakan adalah I wonder gitu ya. Jadi anak-anak tidak menganggap kita sebagai satu-satunya sumber ilmu kayak gitu ya.
karena kita sedang berbicara tentang cosmic education gitu ya. Sehingga karena Jay sering mengatakan bahwa I wonder gitu ya, anak-anaknya menjuluki beliau sebagai Wonder Woman ya, karena kalau nanya sama dia pasti I wonder kayak gitu ya. Terus ya yang berikutnya, developing a moral and ethical sense ya. Mungkin kata-kata it's not fair gitu ya, mungkin adalah kata yang sering kita dengar pada fase ini ya. Kita juga sering anak-anak usia ini sibuk mengkoreksi orang lain gitu ya, saudara atau temannya gitu, bahkan orang tua sendiri gitu ya, terhadap sesuatu yang mereka anggap tidak sesuai dengan aturan atau norma yang mereka pahami gitu ya. Mungkin misalnya kita ngedengar kayak, kok anak itu nggak ngantri sih gitu, atau kok dia buang sampah sembarangan sih, atau bahkan ya, kok bunda boleh sih makan mie instan gitu. Karena kita biasanya ngelarang anak-anak, tiba-tiba dia ngeliat kita makan mie instan seperti itu. Mereka mencari tahu tentang aturan apa yang boleh dan tidak di dalam konteks yang lebih luas gitu ya, masyarakat gitu ya. Dan mereka juga senang untuk membuat aturan sendiri yang istilahnya menyenangkan buat semua seperti itu. Ya, kemudian attraction to extraordinary ya. Nah, pada usia ini anak-anak cenderung tertarik pada hal-hal yang luar biasa yang membuat mereka menjadi pemuja pahlawan gitu ya, hero worshipper ya. Mereka tertarik pada orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu ya, seperti mungkin memiliki kecerdasan atau memiliki kekuatan gitu ya. Nah, biasanya kita mungkin sering mendengar anak-anak kita bilang kayak gini, tapi bunda kata guruku tuh begini gitu ya, atau tapi kata Pak Ustadz begini loh bunda gitu ya. Jadi mereka melihat orang lain selain dari keluarga yang apa namanya tuh, yang sepertinya kok orang ini hebat ya seperti itu, dan mengikutinya gitu ya. Dan penting buat kita gitu ya, pada masa ini untuk mengenalkan anak-anak pada pahlawan sejati gitu ya. Bukan hanya mereka yang sering disorot media atau terkenal gitu ya, tapi kenalkan juga mereka pada pahlawan yang ada setiap hari gitu istilahnya. Ya, baik mereka dikenal ataupun tidak gitu ya. Jadi seperti sebenarnya kalau bilang pahlawan jangan mikirin kayak Avengers juga ya gitu ya. Tapi seperti kayak misalnya bapak sampah yang mengambil sampah setiap hari ke rumah kita gitu ya. Itu bisa dikategorikan sebagai pahlawan. Kenapa? Karena dia memudahkan hidup orang lain seperti itu misalnya. Atau misalnya apa? Gojek gitu misalnya ya. Itu juga bisa menjadi pahlawan gitu ya, karena dia bisa membantu kita untuk mengakses tempat-tempat yang mungkin kita tidak bisa akses sendirian seperti itu. Ya, nah setelah kita melihat karakteristik mereka tadi gitu ya, dari observasinya Montessori ini gitu ya pada anak usia 6 sampai 12 tahun, akhirnya Montessori menggagas cosmic education sebagai jawaban dari kebutuhan perkembangan dari anak second line itu. Ya. Nah, kata kosmik ya biasanya dimaknai sebagai sesuatu yang sangat besar atau berkaitan dengan alam semesta. Namun sebenarnya kata kosmik ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya, kosmikos atau kosmos yang berarti keteraturan. Ya. Dalam konteks pendekatan Montessori Cosmic Education ya, Cosmic Education itu adalah penemuan anak terhadap keteraturan, pandangan global dan universal yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya. Nah, tujuan kita adalah memberikan gagasan tentang keteraturan, keterhubungan gitu ya, ketergantungan, keterkaitan yang ada di alam semesta ini ya. Ini mencakup dinamika antara berbagai elemen seperti luar angkasa ya, tata surya, bumi, tumbuhan, hewan gitu ya, hingga manusia. Nah, karena anak-anak pada usia ini memiliki kemampuan berpikir rasional dan imajinasi yang aktif,
mereka memiliki banyak sekali keingintahuan tentang bagaimana dan mengapa alam semesta ini berfungsi seperti itu. Nah, oleh karena itu memberikan pengetahuan yang sepotong-sepotong tidak akan memuaskan jiwa intelektual mereka. Jadi pengetahuan sepotong-sepotong ini maksudnya seperti di mainstream ya, itu yang saya jelaskan tadi. Ada jamnya belajar biologi dari jam 8 sampai jam 9, kemudian tutup buku, bel berbunyi, kita masuk ke pelajaran matematika gitu ya. Jadi semuanya pragmatis gitu ya. Seperti itu. Nah, karena banyaknya hal yang harus kita berikan kepada anak gitu ya, kata Montessori, so let's us give him a vision of the whole universe gitu ya. The universe is an imposing reality and an answer to all questions. No matter what we touch, an atom or a cell, we cannot explain it without knowledge of the wide universe gitu ya. Karena banyak banget nih hal yang kita berikan kepada anak dan keingintahuan anak yang luas. Teman-teman, kenapa nggak kita kasih aja nih pandangan tentang alam semesta gitu? Karena apapun yang kita pegang, apapun yang kita bicarakan, semuanya pasti terhubung dengan alam semesta ini gitu ya. Ya, kemudian Margaret Stevenson juga mengatakan bahwa a global vision of a cosmic events fascinate the child, and his interest will soon remain fixed. And one particular part is a starting point for more intensive studies as parts are related. They will all be scrutinized sooner or later. Thus, the way leads from the whole via the parts and back to the whole. The child will develop a kind of philosophy which teach him the unity of the universe. This is the very thing to organize his intelligence and to give him a better insight into his own place and task in the world at the same time, presenting a chance for the development of his creativity energy. Yeah, Alexis. The complete vision compromises the component parts, each of which can be examined separately, each part. However, it is integral to the whole and it is more meaningful when seeing as part of a relationship to the totally. Yeah. Jadi Miss Stevenson. Jadi Miss Stevenson ini adalah trainer saya gitu ya. Dan beliau juga adalah termasuk kolaborator yang bersama Mario Montessori merumuskan Cosmic Education ini lebih lanjut seperti itu ya. Ya, jadi beliau mengatakan visi global tentang peristiwa kosmik memikat anak-anak gitu ya. Dan minatnya akan segera tertuju pada suatu bagian tertentu sebagai titik awal untuk studi ya, untuk dipelajari, untuk lebih intensif digali gitu ya. Karena bagian-bagian tersebut saling terkait, mereka semua akan diteliti dengan secara cepat atau lambat gitu ya. Dengan kemudian ketika kita melihat keseluruhan melalui bagian-bagian dan kemudian kembali ke keseluruhan gitu ya. Anak akan mengembangkan semacam filosofi yang mengajarkannya tentang kesatuan alam semesta. Ya, hal ini mengatur hal ini mengatur kecerdasannya dan memberinya wawasan yang lebih baik tentang tempat dan tugasnya di dunia, sambil memberikan kesempatan untuk pengembangan energi kreatifnya. Ya, visi yang lengkap mencakup komponen-komponen yang masing-masing dapat diperiksa secara terpisah, namun setiap bagian adalah integral dari keseluruhan dan yang paling bermakna ketika melihat bagian-bagian itu dalam konteks keseluruhan. Ya, nanti kita akan bahas ini lebih jauh. Ya, jadi kita bisa menganalogikan Cosmic Education ini sebagai puzzle ya. Jadi antara kepingan puzzle dengan puzzle yang secara keseluruhan gitu ya. Kita bisa memeriksa atau mengamati satu pieces puzzle gitu ya, menikmati teksturnya, bentuknya, warnanya gitu ya.
Namun potongan puzzle itu tidak akan bermakna ya kalau kita tidak melihat gambaran besar dari puzzle tersebut kayak gitu ya. Nah, jadi baik bagian atau part maupun keseluruhan atau whole ya menjadi jelas ketika ada hubungan antara satu sama lain gitu ya. Nah, ya balik lagi gitu ya bagaimana di mainstream school kita lebih sering untuk apa namanya untuk menggali part tapi tidak memberikan part itu dalam konteks whole gitu ya. Kita tidak memberikan bagian-bagian itu dalam konteks keseluruhan seperti itu. Ya. Dr. Montessori mengenalkan idenya tentang gambaran besar alam semesta, ya, bumi, flora, fauna, serta manusia dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang lewat cosmic education ini ya. Kemudian dalam konteks potongan puzzle tadi, ya, Dr. Montessori memberikan perumpamaan kayak dia memberikan potongan puzzle itu kepada anak, ya. Kemudian anak diminta untuk menggambar dirinya, gitu ya, dan meletakkan potongan puzzle itu di antara puzzle yang sudah yang udah hampir selesai itu, gitu ya. Jadi kayak mendorong anak untuk berpikir di mana ya tempat saya di universe ini, di alam semesta yang luas ini, di mana ya tempat saya, apa ya peran saya, kayak gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kayak memberikan anak-anak tentang hakikat kehidupannya dia, mengapa mereka ada di dunia ini, ya. Ya, seperti Montessori mengatakan di sini, ketika anak-anak terekspos dengan ide keteraturan, adanya keterhubungan, adanya keterkaitan, gitu ya, adanya saling ketergantungan, semua elemen yang ada di alam semesta ini, pada akhirnya anak-anak akan bertanya, what am I, gitu ya? What is the task of a man in this wonderful universe? Do we merely live, or is there something more for us to do? Ya. Jadi anak-anak bertanya, kenapa sih saya hadir di dunia ini? Which is ini sangat dalam kalau kita pikirkan sebagai Muslim gitu ya. Kayaknya kita nggak, mungkin saya gitu ya, tidak pernah terpikirkan hal ini saat berusia 6 tahun gitu ya. Ya, jadi ketika anak-anak di second plan itu ketika mereka belajar, inilah gitu jadi guide-nya mereka. Kenapa mereka belajar gitu ya? Kenapa mereka dilahirkan di dunia ini? Ya. Ya, lalu bagaimana memberikan gambaran besar alam semesta ini pada anak-anak second plan ya? Yaitu dengan cara bercerita. Jadi Montessori mengencourage kita sebagai guru, orang dewasa atau orang tua ya, menjadi storyteller of the truth ya. Menceritakan berkisah tentang fakta-fakta namun dalam bentuk perumpamaan seperti itu. Ya, karena tadi anak-anak memiliki imajinasi yang aktif ya. Ya. Jadi cosmic education adalah sarana untuk menghubungkan anak second plan dengan kisah-kisah luar biasa, ya, great stories, sehingga pada akhirnya tercipta hubungan pribadi gitu ya antara anak dan alam semesta ini. Dengan bumi yang menawarkan segala isinya pada kita, pada anak laki-laki, pada anak perempuan, pada orang dewasa laki-laki dan perempuan yang hidup di masa lalu, di masa kini, maupun yang masa yang akan datang, ya. Dan memposisikan diri kita di mana nih dalam drama alam semesta ini, gitu ya. Nah, tugas kita menghubungkan mereka dengan cerita ya, di mana cerita ini berfungsi sebagai hook atau kail, gitu ya. Dan harapannya anak-anak akan sampai pada aha moment, gitu ya, baik nampak maupun tidak gitu oleh kita. Ya. Nah, di Cosmic Education pertama kali kita akan mengenalkan 5 great stories ya. Atau ada juga yang membaginya dengan 3 cosmic tales and 2 great stories ya. Ya, seperti pada gambar ini ada the story of the coming of the universe, itu adalah first great story. Kemudian yang kedua ada the story of the coming of life. Kemudian yang ketiga the story of coming of human beings.
Kemudian yang keempat dan kelima ini adalah sebenarnya turunan dari kehadiran kita sebagai manusia ya. Ini adalah buah pikir kita sebagai manusia. Ya, yang keempat itu adalah the story of the communication inside. Kemudian yang terakhir the story of universe. Tapi ini hanya kisah pemula ya. Setelah itu banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Ya saya lagi nggak punya nih Jadi kalau misalnya kita bisa meng-create cerita, mengarang cerita dari apa aja yang ada di sekitar kita ya. Ini saya punya punya gantungan kunci rumah adat Minang contohnya seperti itu ya. Pakai imajinasi teman-teman ya. Tahu ya rumah adat Minang seperti apa. Terus kita bisa bertanya sama anak-anak. Tahu nggak gitu ya, salah satu basic human needs adalah shelter gitu ya. Dan dari masa lalu gitu ya, dari zaman dahulu orang-orang membuat shelter atau tempat tinggal dari apapun yang mereka dapatkan di daerah sekitar mereka gitu. Ini kita bisa lihat orang di kutub ada yang mempunyai igloo gitu ya. Kemudian atau contohnya di Australia, bagaimana mereka mengkonstruksi rumah berbeda dengan kita di Indonesia ya. Karena pertama mereka mudah mendapatkan resource itu di daerah mereka. Kemudian juga karena iklim yang berbeda. Nah, selain karena mendapatkan material yang mudah di tempat mereka, mereka juga memberikan nilai pada rumah mereka gitu ya, rumah yang mereka buat itu gitu. Contohnya orang Minang ini gitu ya. Kenapa mereka mempunyai atapnya berbentuk lancip? This is a story that I want to tell you gitu ya. Jadi apa namanya tuh menggelitik imajinasi mereka. Kira-kira kenapa ya orang Minang bikin rumahnya begitu? Terus mulailah cerita. Karena misalnya rumah itu begitu bentuknya karena zaman dahulu ada pertikaian gitu ya antara dua tubuh ya, Mbak Tri. Ya, tolong dibenerin ya. Kemudian mereka sepakat untuk adu kerbau gitu ya. Nah, orang Minang karena dia terkenal cerdas katanya gitu ya, menggunakan kerbau yang kecil yang saat itu lagi ingin menyusu aja gitu ya, masih kecil ya, jadi kerjaannya menyusu pada ibunya. Kemudian kerbau itu puasa selama 2 hari, kemudian dari kubu yang lain membawa kerbau yang lebih besar ya, karena menurut mereka kerbau yang besar dan kuat akan mengalahkan kerbau yang kecil seperti itu. Tapi ternyata kerbau kecil ini dipakaikan Minang ya, seperti seperti tanduk di hidungnya. Nah, karena si kerbau kecil ini haus, ya, akhirnya dia menyeruduk kerbau yang besar ini karena dikira induknya seperti itu. Nah, begitulah orang Minang mendapatkan nilai untuk rumah mereka. Nah, sekarang kamu penasaran nggak kira-kira bagaimana orang Sulawesi kenapa bentuk rumahnya seperti itu? Kenapa orang Medan bentuk rumahnya seperti itu? Ya, akhirnya ketika mereka tergugah imajinasinya, mereka pun tertarik. Oh ya, kenapa ya kayak gitu? Dan disitulah mereka mulai untuk research. Ya, jadi research juga adalah bagian yang penting di second plan. Seperti itu. Ya, nah kali ini kita hanya membahas untuk 3 cosmic tapes ya, yang jadi great stories yang pertama aja, yang 3 yang pertama ya. Nah yang pertama itu adalah the first great stories, the story of coming of the universe. Itu judul aslinya adalah God Who Has No Hands ya, itu adalah versi aslinya dari yang ditulis oleh Dr. Montessori, tapi kemudian sedikit dimodifikasi oleh Mario Montessori ya. Nah, first great story ini menceritakan bagaimana penciptaan alam semesta ini dari partikel-partikel berukuran atom menjadi matahari, planet, dan isi alam semesta gitu ya. Nah, seolah-olah mereka taat pada sebuah perintah, pada hukum yang disematkan pada mereka. Ada keteraturan dalam penciptaan alam semesta dan bagaimana mereka terus mematuhi aturan tersebut hingga saat ini gitu ya.
order atau keteraturan ini adalah salah satu kecenderungan bagi manusia gitu ya. Dan anak pada tahap kedua ini membutuhkan hal itu untuk mengorganisir pikiran mereka gitu. Nah, dari gambaran besar inilah anak dapat melihat bahwa sekecil apapun sesuatu, ia diciptakan untuk melakukan peran tertentu di alam semesta ini. Semua hal ya punya tempatnya tersendiri di alam semesta ini. Ya. Nah, dalam membawakan cerita ini kita juga memberikan impressionistic chart ya, chart yang memberikan perumpamaan dan beberapa demonstrasi seperti yang kita lihat di gambar ini. Ya. Saya ingin membacakan cerita untuk yang first grade story ini, tapi mungkin nggak semuanya. Kira-kira kita ada waktu nggak ya, Mbak Sri? Masih ada, Mbak Susan, karena sampai jam 11.30. Oh, oke. Ya, sebentar. Saya hanya menceritakan sedikit ya untuk memberikan gambaran bagaimana kita menyolek imajinasi anak. Oh, oke. Oke. Mungkin saya stop share screen dulu ya. Jadi dengarkan ceritanya. Oke. Ya. Dari awal manusia telah menyadari adanya Tuhan. Oh ya, maaf. Sebelumnya ini adalah cerita yang saya adopsi ya dengan memasukkan value sebagai Muslim gitu ya. Sebenarnya tidak banyak yang saya rubah dari versi awalnya gitu ya, dari versi awal yang God who has no hands itu ya. Dari awal manusia telah menyadari akan Tuhan. Mereka bisa merasakannya meskipun tidak bisa melihatnya dan selalu bertanya dalam bahasa yang berbeda, siapa dia dan di mana dia bisa ditemukan. Siapakah Tuhan? Ya, mereka bertanya pada orang bijak. Tuhan ialah Allah. Itu adalah jawabannya. Dia Esa. Dia adalah pemilik alam semesta yang semua makhluk tunduk padanya. Dia tidak makan dan tidak minum. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang setara atau bisa dibandingkan dengannya. Di mana dia? Dia dekat. Dan apa yang bisa dia lakukan? Apapun yang dia kehendaki. Tetapi apa sebenarnya yang telah dilakukan Allah? Apa yang telah dilakukannya adalah segala sesuatu yang pernah terjadi. Dia adalah Al-Khaliq, sang pencipta dan pemilik alam semesta yang telah menciptakan segala sesuatu. Dia berkata, kun fayakun, jadilah, maka terjadi. Dan semua yang dia ciptakan taat kepada kehendaknya. Dia adalah Ar-Razzaq, dia peduli dan memberi rizki kepada semuanya, dan menjaga seluruh ciptaannya dalam harmoni keteraturan yang sangat indah. Pada awalnya hanya ada Allah. Dia adalah yang maha hidup. Karena dia sudah sempurna dan bahagia, tidak ada yang dia perlukan lagi. Namun karena rahmatnya, dia memilih untuk mencipta. Dan semua yang dia kehendaki menjadi kenyataan. Langit, bumi, alam semesta, segala yang terlihat dan yang tidak terlihat. Semua demi satu demi satu dia ciptakan cahaya, bintang-bintang, langit, dan bumi beserta tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan di dalamnya. Dan yang terakhir, dia menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia berbeda dari binatang dan makhluk lainnya. Dia memberikan manusia sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini. Segala yang kamu lihat, segala sesuatu yang ada, baik hidup maupun tidak, semua yang mereka lakukan dan dengan fakta keberadaan mereka di alam semesta ini sebenarnya karena ia patuh kepada kehendak Allah. Dan yang tidak bernyawa terus melakukan perannya, yang memiliki kehidupan, bergerak dan terus hidup menjalankan perannya juga. Setiap kali angin sejuk menyapa pipimu, suaranya, jika kita mendengarnya,
jika kita bisa mendengarkannya, ia mengatakan, "Oh Allah, aku taat. Saat matahari terbit di pagi hari dan mewarnai laut yang berkilau, matahari dan sinarnya juga berbisik, oh Allah, aku taat. Dan saat kamu melihat burung terbang, atau buah jatuh dari pohon, atau kupu-kupu yang melayang di atas bunga, ya, atau burung-burung dan di dalam terbangnya, gitu ya, pohon dan buah serta pohon dan buah yang jatuh ke tanah, ya, bunga-bunga dengan aromanya, semua mengulang kata-kata yang sama. Kami mendengar dan kami taat. Pada awalnya hanya gelap, kegelapan di permukaan yang dalam. Kemudian Allah menciptakan cahaya. Sebelum itu hanya ada ruang hampa, luasnya ruang tanpa awal dan akhir, sangat gelap dan dingin yang tidak dapat digambarkan. Siapa yang bisa membayangkan luasnya kegelapan dan kedinginan itu? Ketika kita membayangkan kegelapan, kita berpikir tentang malam. Namun malam kita, ya, yang kita miliki saat ini, akan terasa seperti sinar matahari yang berkilauan jika dibandingkan dengan kegelapan saat itu. Ketika kita membayangkan dingin, kita memikirkan es. Namun es sebenarnya terasa panas jika dibandingkan dengan dinginnya ruang angkasa. Ruang yang memisahkan bintang-bintang sepanas, bisa dikatakan seperti tungku yang menyala di mana tidak ada panas yang bisa keluar. Gitu ya. Di dalam kehampaan yang tidak terukur itu, dingin dan kegelapan, cahaya diciptakan. Gitu ya. Kemudian kita bisa lanjut bagaimana alam semesta ini mengembang gitu ya, dari spek yang kecil kemudian dia mengembang, bagaimana Allah mengatur bahwa bintang-bintang itu tidak saling berbenturan satu sama lain gitu ya, dan itu akan sangat menggugah imajinasi anak gitu ya, yang tentunya mungkin tidak bisa kita ceritakan hal ini seperti ini ke anak first time seperti itu. Kemudian saat kita menceritakan cerita ini juga ada itu tadi demonstrasi yang memberikan sedikit visualisasi terhadap anak-anak apa yang terjadi gitu. Perbandingan antara matahari dengan bumi yang ternyata sangat luar biasa ya. Jadi ini perumpamaan ya, dia impresionistik ya. Lagi. Ya. Kemudian kita masuk ke kisah luar biasa yang kedua, yaitu maaf, masih ada poin ya, poin dari story ini gitu ya, dari first grade story ini ya. Ada poin yang perlu diperhatikan tentang kisah ini gitu ya, yaitu kita memberikan fakta dasar tentang bagaimana alam semesta ini dapat tercipta ya. Kisah ini boleh dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan value masing-masing gitu ya. Namun ada poin-poin yang harus kita keep dan kita ingin sampaikan itu pada anak-anak. Ya, yang pertama adanya organization idea atau creative force ya, bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang mengatur alam semesta ini ya. Bagi kita muslim gitu ya, kita bisa menekankan bahwa adanya Allah gitu ya, Rabbul Alamin ya, Tuhan semesta alam. Dialah yang mengatur sekecil apapun yang ada dalam alam semesta ini. Ya. Segala sesuatu yang diberikan sifat alami masing-masing dan semuanya taat pada hukum yang telah ditetapkan padanya ya. Yang menarik pada first grade story ini adalah ketika saya training, saya merasa, oh mungkin saya adalah satu-satunya orang yang tidak akan setuju dengan cerita ini gitu ya. Tapi ketika trainer saya membacakan story-nya, yang lain pada berkicau gitu ya, maksudnya pada berisik ngomong sana sini, ngomong sama teman-teman yang ada di sampingnya, saya malah menjadi orang yang diam gitu, karena saya merasa yes, cerita ini menegaskan bahwa adanya Tuhan seperti itu ya, gitu. Dan teman-teman yang ada di sana berasa objection atau tidak setuju, bagaimana kalau kita tidak percaya dengan Tuhan gitu ya. Makanya diganti dengan oke,
Mungkin kamu tidak perlu mengidentifikasinya sebagai Tuhan, tapi adanya creative force. Tapi sebagai kita, sebagai Muslim atau umat beragama gitu ya, kita tahu ini adalah pekerjaan dari Allah, dari Tuhan, seperti itu ya. Kemudian poin yang kedua yang harus kita keep adalah the universal law of particle, atau adanya hukum universal dari partikel gitu ya. Kita ingin menekankan bahwa dalam penciptaan alam semesta ini terdapat hukum yang bersifat universal bagi partikel-partikel ya, dan mereka taat terhadap itu gitu ya. Ya, bagaimana misalnya partikel bereaksi terhadap panas. Solid ya, partikel yang padat pasti akan memuai, partikel yang liquid yang cair akan menguap, dan seterusnya ya. Akan adanya dorongan atau tarik menarik dan sebagainya. Itu hukum itu dari awal sampai akhir akan tetap sama, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah the immensity of the universe gitu ya, kebesaran alam semesta ini gitu ya. Kita ingin menggambarkan betapa besar dan luasnya alam semesta ini gitu ya. Bagaimana perbandingan matahari dan bumi, kemudian kecepatan cahaya matahari sampai ke bumi dan lain-lain ya. Kita ini harus disampaikan dengan cara yang menarik ya, dengan cara yang memikat. Mungkin tadi saya menyampaikan ceritanya kurang dramatik, tapi ketika teman-teman nanti menyampaikan boleh sedramatis sehingga ini ya, tapi jangan sampai anak-anak malah fokus pada action kita ketimbang pada ceritanya gitu ya. Sehingga apa? Kita ingin memberikan cerita ini sedemikian rupa gitu ya. Karena apa? Kita ingin anak-anak memahami fakta-fakta ilmiah itu tadi gitu ya, tetapi juga merasakan kegaguman, ada perasaan humble, ada perasaan penghormatan terhadap keteraturan dan keindahan alam semesta ini gitu ya, yang pada akhirnya akan memberikan rasa penghambaan terhadap Allah yang menciptakan semuanya ya. Kemudian the second great stories adalah the coming of life ya. Mungkin teman-teman melihat ada picture yang gambar yang agak awkward gitu ya di sana, tapi nanti akan saya jelaskan ya. Ini adalah tentang bagaimana hewan dan tumbuhan mulai hidup di bumi gitu ya. Jadi setelah tadi universe dibuat, bumi sudah ada gitu ya, saatnya makhluk muncul di bumi gitu ya. Ya. Makhluk muncul di bumi, ada yang punah, ada yang bertahan gitu ya. Tentang memperkenalkan flora dan fauna yang telah mengisi dunia kita juga gitu ya. Kemudian segala sesuatu dan setiap makhluk hidup secara tidak sadar telah melakukan tugas dalam tatanan keteraturan alam semesta ini gitu ya. Kemudian tentang segala sesuatu telah memainkan peran dan memberikan pelayanan terbaik mereka untuk memastikan kelanjutan tentang harmoni yang sudah ada gitu ya. Nah, yang menarik dari second great story ini, ketika mempresentasikannya, trainer saya sengaja tidak menggunakan istilah evolusi gitu ya. Ketika kita tanya kenapa, ketika kita diskusi terus teman-teman saya, salah satu teman saya nyeletuk gitu, menyebut kata evolusi, terus trainer saya bilang gini, tadi notice nggak saya menyebut kata evolusi dalam story ini gitu kan? Oh enggak gitu kan kata kita. Ya karena that's for a reason gitu ya. Dia bilang dia sangat berhati-hati dan tidak ingin anak berpikir bahwa ada sesuatu yang berubah bentuk gitu ya, perubahan morfologi ya. Dan di My Timeline, nah ini kalau misalnya teman-teman yang mungkin sudah pernah melihat timeline of life ya, ada banyak yang beredar di internet yang memasukkan manusia dalam fase mamalia di timeline tersebut. Tapi kalau di My Timeline, manusia, ini teman-teman melihat ya, berada di luar timeline, berada di pojokan gitu. Jadi ini timelinenya selesai dulu gitu ya, timeline hewan, tumbuhan, itu selesai dulu, baru ada seumprit manusia yang akan muncul setelahnya. Nah, ini memberikan kesan apa gitu ya?
Ini membuat saya teringat pada chapter yang saya baca di beberapa tahun lalu di bukunya Montessori yang berjudul Formation of Man, ya. Itu bukunya bagus banget. Yang menurut saya ini mencerminkan bagaimana pandangan Dr. Montessori terhadap teori evolusi. Ya, Dr. Montessori mengatakan bahwa those who study only the evolution of morphological form and its respective organs in order to deduce from it direct descent of man from animals have, however, given insufficient attention to the difference which is thrown into relief by this mysterious feature of the length of human childhood. Thus, a void remains which the theories regarding evolution have not yet considered. Ellipsis. It is difficult to give a reason why man, as he evolved to superior types of life toward a species of the Homo sapiens, should see the infants become passive, dumb, deprived of intelligence, and 4 years on, and incapable of achieving what they could do in the previous stage of evolution. Ya, jadi intinya Dr. Montessori ini mengatakan mengapa manusia berevolusi, ya, menurut teori evolusi yang populer, walaupun sebenarnya ada beberapa jenis teori evolusi ya, tapi Montessori sedang memberikan pandangan terhadap yang populer seperti itu gitu ya. Ya, mengapa manusia ketika berevolusi menjadi makhluk yang superior dari kera ke Homo sapiens, ya, bayi-bayi mereka malah mengalami evolusi terbalik gitu. Mereka kehilangan kemampuan yang sebelumnya dimiliki dan menjadi tidak berdaya. Kita tahu ya bahwa mammals, ya, kuda, apalagi kelinci, once mereka dilahirkan beberapa menit kemudian mereka bisa bertindak dan melakukan aktivitas seperti binatang dewasa gitu ya. Mereka bisa langsung berlari, berjalan, makan makanan yang sama seperti itu ya, di nature gitu ya. Tapi kenapa bayi manusia malah tidak bisa melakukan apa-apa? Tidak bisa melakukan apa-apa. Dia membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjadi manusia dari jenisnya gitu ya, untuk menjadi makhluk hidup dari jenisnya, yaitu menjadi manusia gitu ya. Makanya pemahaman kita tentang first plane itu sangat-sangat penting gitu ya, karena Montessori mengatakan bahwa itulah yang membedakan manusia dengan animals gitu. This length of infant time gitu ya, infant period, itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain gitu. Karena saat itulah absorb mind sensitive period meng-create, kita take in everything dan kita menjadi manusia di mana kita dilahirkan kayak gitu ya. Walaupun seperti kayak kuda, dia akan tetap menjadi kuda walaupun dia lahir di Australia gitu misalnya ya. Tapi bisa jadi anak Indonesia akan berbahasa Inggris ketika dia lahir di Australia seperti itu kira-kira ya. Jadi Masya Allah ya, menurut saya sepakat gitu dengan pandangan Dr. Montessori ini gitu ya. Ya. Nah, kita juga ingin menekankan pada anak kita sebagai muslim ya, lagi-lagi bahwa makhluk hidup yang ada di dunia yang muncul dan terus berkembang itu tidak serta-merta muncul ke dunia gitu ya, karena tadi Allah memiliki nama sebagai Al-Khaliq ya, sebagai pencipta kayak gitu. Itu semua adalah karena kehendak Allah seperti itu. Dialah yang mengatur keseimbangan di alam semesta ini. Makanya ada makhluk yang punah, ada yang bertahan seperti itu ya. Nah, ya, kemudian kita juga ingin menekankan kepada anak-anak bahwa semua makhluk yang ada itu diciptakan for a reason gitu ya. Mereka ketika diciptakan mereka membawa hukum-hukum yang telah Allah tetapkan kepadanya gitu ya. Cacing akan menjadi binatang yang mengurai
bangkai atau mengurai sampah gitu ya, cacing tidak akan bisa menjadi apa misalnya, akan menjadi sesuatu yang bukan dirinya gitu lah ya, istilahnya seperti itu. Mawar akan berbunga mawar gitu ya, mawar tidak akan berbunga menjadi dahlia seperti itu ya. Jadi ada hukum-hukum yang kekal yang akan berlangsung sama dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, di training juga kita diingatkan gitu ya, kami diingatkan untuk menyampaikan stories ini segeneral mungkin gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri di luar sana ada yang memasukkan nilai-nilai tertentu gitu ya, which is fine gitu ya, which is fair ya. Makanya kita sebagai Muslim juga harus melihat ini dalam konteks yang sesuai dengan value kita kayak gitu ya. Ya, kemudian the third great story ya, the coming of human being ya. Poin dari kisah ini adalah memberikan gagasan bahwa manusia muncul di muka bumi dengan bentuk dan energi baru yang unik gitu. Manusia memiliki kelebihan berupa tangan untuk bekerja, akal untuk berpikir, dan hati untuk berkasih sayang. Ya. Ini adalah awal mula kita mengenalkan kepada anak tentang kontribusi manusia sepanjang sejarah dan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap mereka yang hidup sebelum kita. Ya. Kemudian membayangkan kecerdasan mereka, memikirkan dan menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kita saat ini, gitu ya. Jadi terus terang cara pandang saya terhadap manusia purba, gitu ya, dalam tanda kutip, sejak training ini berubah, gitu. Ketika SD atau SMP ya, kita belajar tentang manusia purba kayaknya SMP. Itu manusia purba itu seolah-olah manusia yang bodoh dalam tanda kutip. Tapi ternyata manusia purba itu adalah manusia yang cerdas justru gitu ya. Mereka mencoba beradaptasi, mencoba untuk tetap hidup, bertahan, survive gitu ya. Makanya kita ada nih sekarang gitu ya. Kalau mereka punah mungkin nggak ada manusia di muka bumi ini gitu ya. Nah, dengan segala keterbatasan yang dia punya di masa lalu ya, mereka bisa meng-create itu tadi ya, rumah, pakaian gitu ya. Dan kita saat ini menikmati hasil itu gitu. Jadi mereka udah nggak melakukan research duluan nih gitu. Kalau misalnya orang yang di tempat yang dingin memakai bulu hewan bisa membuat mereka hangat seperti itu. Oh ternyata nih jenis makanan ini bisa dimakan, yang ini nggak bisa dimakan. Mereka udah melakukan itu untuk kita gitu ya. Jadi kita ingin mengajak anak untuk mengapresiasi hal tersebut gitu ya. Nah, ya. Kemudian kita ini juga memberikan gagasan pada anak bahwa manusia bukan hanya agent of change, tetapi juga agent of choice gitu ya. Kita bukan hanya sebagai agen perubahan, tetapi juga agen yang dapat memilih apakah perubahan yang kita buat tersebut yang positif atau negatif gitu ya. Hal ini mengajarkan kepada anak-anak tentang tanggung jawab dan pentingnya membuat keputusan bijak untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Nah, kita udah tahu bagaimana karakteristiknya anak second plan, kemudian bagaimana luasnya cosmic education yang akan kita tawarkan kepada anak-anak, bagaimana kita memfasilitasi ini gitu di dalam kelas gitu ya. Ya. Nah, dengan mengetahui ini semua gitu ya, maka yang paling mencolok di second plan ini cara belajar mereka adalah collaborative learning gitu ya. Mereka tidak bisa lagi bekerja secara individu ya, karena topiknya luas, kemudian mereka juga mempunyai karakter herd instinct tadi gitu ya, imajinasi mereka, rasional reasoning mind mereka yang aktif saat itu membuat mereka ingin berdiskusi seperti itu ya. Jadi mereka boleh memilih siapa teman yang akan bekerja dengan mereka gitu ya, dengan bekerja dengannya gitu ya. Mereka boleh memiliki waktu yang luas untuk riset,
untuk research satu topik yang mereka sepakati, yang mereka tertarik akan hal itu gitu ya, itu boleh sebanyak yang mereka mau atau yang sebanyak yang mereka butuhkan kayak gitu. Ya, kemudian material di second plan atau di 6 to 12 classroom tidak lagi melulu memiliki control of error ya, karena saat ini mereka berdiskusi, berargumen, mencari data gitu ya. Jadi bukan lagi tentang right or wrong gitu ya, tapi bagaimana mereka bisa ini tuh logis loh, ini tuh make sense kok kayak gitu ya. Seperti saya kemarin berdiskusi sama anak-anak saya tentang vegetable and fruits gitu ya. Kita research gitu ya, beberapa ahli atau saintis mengatakan bahwa nggak ada loh ya, sebenarnya vegetables itu nggak ada loh, semua tanaman yang ada itu sebenarnya fruits gitu ya, buah gitu, bukan sayuran. Alasannya kenapa seperti itu ya. Jadi ini adalah momen anak menggali sebanyak-banyaknya beberapa perspektif yang ada, namun mereka tetap memiliki pegangan yang solid harusnya gitu ya, dan itu yang harus dibangun oleh keluarga. Ya, seperti tadi, misalnya kita lihat di Third Great Stories itu adalah tentang the coming of human beings ya. Kita sebagai Muslim mempercayai bahwa Nabi Adam lah sebagai manusia pertama di muka bumi ini. Itu menjadi fondasi yang kuat pada anak-anak. Namun kita tetap harus menerima ya ilmu yang ada sebagai khasanah keilmuan gitu ya. Jadi kayak pembahasan tentang manusia purba ini, kita melihat bahwa itu adalah perspektif lain gitu ya. But no one knows what happened back there gitu ya. Nggak ada yang tahu gitu. Jadi ini adalah semacam buah pikir manusia yang melihat masa lalu dari apa yang mereka temukan saat ini. Ya, seperti itu. Ya, kemudian karena tadi topiknya besar gitu ya, mereka harus bekerja bersama, berdiskusi, berargumen, maka normalnya kelas 6 to 12 itu riuh gitu ya, riuh dengan suara. Justru akan tidak normal kalau ternyata hening gitu ya. Jadi itu yang kita inginkan di kelas 6 to 12. Mungkin akan sangat berbalik gitu ya dengan sekolah yang bagaimana kita sekolah dulu ya, kita duduk di meja individual gitu ya, terus diam gitu ya, ketika belajar harus diam, tidak boleh berisik ya, tapi terbalik gitu dengan Montessori 6 to 12 ya. Nah, untuk itulah karena mereka melakukan research, tentunya mereka ekspektasinya begitu anak masuk ke 6 to 12 environment, mereka sudah ada basic untuk membaca, basic untuk menulis gitu ya. Makanya fondasi dari 6 to 3 itu sangat penting gitu ya. Mereka tidak lagi mereka sudah mendapatkan informasi seperti tadi ya, kayak panas, dingin, tinggi, rendah gitu ya. Itu udah beres harapannya di usia dini. Sekarang di 6 to 12 mereka ilmu yang mereka dapatkan sebelumnya itu dibawa untuk menganalisa gitu ya, dibawa untuk untuk memahami sesuatu gitu ya. Tadi kalau misalnya teman-teman ingat saya menceritakan yang first grade story, bahwa kegelapan ini lebih gelap daripada gelap yang malam yang kita punya gitu ya. Nah, kalau anak-anak tidak paham maksudnya gelap itu seperti apa, itu akan sulit bagi mereka untuk connect dengan cerita-cerita yang kita bawakan gitu ya. Bahwa kecepatan cahaya lebih cepat dari apa gitu ya, itu akan sulit bagi mereka untuk tertarik gitu, karena nggak nyambung ya, nih guru saya ngomong apa sih, seperti itu ya. Jadi fondasi dari 3 to 6 itu juga penting, yaitu bagaimana anak-anak sudah harapannya ya, sudah normalize ya, sudah tahu bagaimana memilih
pelajaran di dalam kelas karena memang free ya, diberikan freedom ya, anak-anak boleh memilih topik apa atau di 6 to 3 itu material apa yang ingin dia explore di hari itu ya. Ketika itu sudah tertanam, itu akan mudah bagi mereka di 6 to 12 untuk dari cerita ibu tadi saya pengen membahas tentang sistem tata surya ya. Seperti itu. Nah, ketimbang misalnya anak-anak yang mungkin tidak memiliki experience di 6 to 3 atau datang dari mainstream school ke Montessori environment karena biasanya di mainstream school kita disuapin gitu ya dan biasanya guru mengatakan bahwa hari ini kita belajar ini gitu ya. Nah itu dari teman-teman guru saya di Brisbane mengatakan bahwa agak sulit gitu untuk membuat mereka inisiatif untuk memilih topik apa yang ingin mereka research seperti itu. Ya, baik. Saya rasa itu untuk pagi ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menggali lebih dalam lewat tanya jawab ya. Terima kasih. Kita kembali ke Mbak Sri. Insya Allah, makasih Mbak Susan, ilmunya daging banget ya. Jadi mungkin saya rasa teman-teman udah punya banyak pertanyaan nih yang pengen ditanyakan. Silahkan yang mau bertanya, raise hand dan unmute audionya. Boleh nyalain videonya juga. Sambil menunggu mungkin teman-teman ingin bertanya Mbak Susan tentang pembahasan kita kali ini, saya juga ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Ini sambil nunggu teman-teman ya. Dari cara Mbak Susan mempresentasikan tentang great story tadi, berarti itu adalah salah satu cara kita membuka ya, begitu ya Mbak. Misalnya kita mau first great story, lalu diceritain dengan bernarasi seperti itu untuk membuka imajinasi anak, keingintahuannya. Setelah itu baru nanti muncul kayak seperti diskusi atau research yang mereka ingin pelajari dari pemaparan kita sebelumnya. Apakah seperti itu Mbak Susan cara kita memperkenalkannya? Silahkan Mbak Susan. Iya betul banget. Jadi kalau great story itu memang ceritanya panjang ya, karena kita itu tadi ya memberikan vision of the universe gitu ya, makanya story-nya panjang. Mungkin saya mencoba untuk memberikan cerita yang agak sedikit pendek, seperti misalnya ketika kita ingin mengenalkan fotosintesis, tapi kita membawakannya dalam bentuk cerita ya. Contohnya kayak misalnya tahu nggak, pernah nggak terpikirkan bagaimana tanaman membuat makanan mereka? Ya, terus anak-anak mungkin nggak tahu gitu atau gimana gitu ya. Mereka tanaman itu memiliki pabrik makanan loh. Gitu. Nah, terus ini adalah cerita yang ibu mau sampaikan gitu ya. Terus kita cerita tentang bagaimana fotosintesis itu terjadi dengan perumpamaan, misalnya kayak di dalam daun ada pekerja ya, karena daun itu adalah food factory gitu ya, pabrik makanan. Di daun itu ada pekerja ya. Kemudian tanaman itu menyerap air, kemudian dia mendapatkan H2O dari sana, kemudian dari udara tanaman itu mendapatkan O2 gitu ya, nah, bukan O2, CO2 gitu ya. Kemudian pekerja ini memisahkan antara partikel-partikel yang dibutuhkan oleh tumbuhan ke dalam satu wadah ya. Di situ sebenarnya ada chartnya yang bisa kita lihatkan kepada anak gitu ya. Ke dalam satu wadah ini diaduk antara karbon, oksigen gitu ya, air menjadi makanan. Nah, oksigen yang bersisa dibuang oleh pekerja tersebut, dan itulah yang kita hirup sebagai manusia. Seperti itu ya. Jadi perumpamaan seperti itu. Nah, sebagai follow up work ya, follow up work kita menyebutnya itu adalah kita bisa menawarkan kepada anak-anak, gimana kalau misalnya kamu bikin cerita versi kamu sendiri, gitu ya. Atau mungkin kamu bisa bikin diorama, gitu ya. Atau
menggambar chart kamu sendiri, menjelaskan proses tersebut, gitu ya. Jadi apa namanya tuh, research itu nggak harus bentuknya apa namanya, misalnya kayak tadi first grade story, kita bercerita tentang alam semesta, terus ada partikel-partikel yang melakukan perannya masing-masing. Nggak harus kita tunjuk kayak, oh kamu nih bahas tata surya ya, oh kamu bahas tentang larutan ya, nggak kayak gitu gitu. Tapi apa namanya tuh, ada stepnya. Bahkan kita nggak harus menuntut anak untuk melakukan apa-apa setelah cerita, setelah story itu, gitu ya. Karena kita ingin story itu tuh masuk ke dalam, meresap gitu ya, ke dalam diri mereka, seperti itu. Nah, follow up work-nya itu tadi ya, bisa kayak emang kalau mau research boleh, material tersedia di dalam kelas. Tapi bentuknya nggak harus selalu research gitu ya. Tadi bentuknya boleh diorama, bahkan baca buku tentang topik terkait itu juga boleh, seperti itu ya. Yap, Gitu. betul. Makasih Mbak Susan. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk membuka pengetahuan, imajinasi, dan apa ya, curiosity mind anak-anak kita begitu ya. Jadi ketika Tuh. dia, oke, aku kayaknya mau ngebahas tentang ini deh. Jadi kita fasilitasi dia mungkin begitu ya Mbak Susan. Kayaknya menarik nih ngomong tentang fotosintesis. Mungkin kita bisa, dia suka mau baca gitu. Ya udah kita sediain bacaan atau kita ajak ke toko buku, lalu cari-cari buku yang ngebahas tentang fotosintesis. Mungkin bisa mulai dari itu dulu mungkin ya Mbak Susan. Atau kayaknya bereksperimen juga seru gitu. Jadi Tuh. oke, tergambar. Kayaknya udah ada penanya selanjutnya nih, saya silahkan kepada Mbak Indah. Suaranya kurang terdengar Mbak Indah. Mungkin bisa Oh, oke. didekatkan lagi. Oh, sekarang sudah terdengar? Sudah terdengar. Oke. Selamat pagi dari saya di Malaysia. Tapi kalau di tempat Mbak Susan, pagi apa sore ya, Mbak? Apa siang? Menjelang siang, setengah Jam setengah siang. 12 sekarang. 12. Oke. Iya. Eh, saya mau tanya soal karakteristik aja sih sebenarnya. Kebetulan saya punya anak usia 8 tahun dan sudah masuk ke sekolah formal, tapi karena anak kami berkebutuhan khusus, jadi memang pasti karakteristiknya berbeda. Tapi kalau kita lihat ya, karena Abian juga sekarang dia bersekolah bersama teman-teman dengan kondisi yang reguler, dengan kondisi yang neurotipikal. Jadi saya juga bisa melihat perkembangan anak-anak yang umum ya, yang reguler. Kalau yang saya lihat karakter-karakter tadi yang disebutkan oleh Mbak Susan itu memang terlihat jelas di anak-anak usia SD, dan kebetulan anak saya juga sekolahnya di Montessori. Jadi dia dikelompokkan menjadi beberapa kelompok tapi tidak sama usianya. Jenjang usianya tuh dari yang umur 6 sampai 9, kemudian nanti ada 9 sampai 12. Em, saya mau penasaran sama emosi sih ya. Kalau anak saya itu memang dia perkembangan emosinya agak sedikit terlambat ya. Dia baru mengenal emosinya mungkin masih waktu pas dia di usia-usia 6 tahun. Walaupun memang masih dalam di first plane, masih dalam plane yang pertama, tapi perkembangan itu agak terlambat. Nah itu ada efek sampingnya terhadap sekarang ketika dia mulai belajar. Em, Cara dia untuk mengemukakan pendapat itu kalau yang saya lihat tuh memang masih sangat egosentris ya. Maksudnya masih sangat, oke aku mau bercerita ini, kamu harus mendengar, dan kalau aku sudah selesai baru kamu berbicara gitu. Jadi masih sangat apa, pokoknya mengikuti apa yang saya mau. Padahal kan sebetulnya dia sudah harus bisa memahami bahwa orang lain juga perlu berpendapat. Terus juga kita harus tahu bahwa kita punya part sendiri ketika kita tadi kan Mbak Susan bercerita bahwa setiap anak nanti akan berdiskusi tentang apa sih yang saya punya informasi ini loh tentang satu topik seperti fotosintesis misalnya. Saya akan bercerita tentang bagaimana si batang ini berperan dalam proses fotosintesis, terus teman yang lain mungkin bercerita tentang akar, teman yang lain bercerita tentang yang lain gitu. Nah kebetulan kalau di tempat ini, kalau di kami anak-anak ABM memang belum seperti itu. Tapi kalau misalnya dari segi emosi sendiri sebetulnya bagaimana ya caranya untuk bisa membuat si suasana pembelajaran diskusi ini tuh bisa lebih hidup gitu ya Mbak. Tidak terlalu em, gimana ya istilahnya. Jadi kita pengennya mereka sama-sama belajar dan kita juga tidak bisa memaksakan ya dia belajarnya seperti apa. Tapi kan
kita juga tahu di usia-usia seperti itu mereka juga sambil belajar. Ya satu mungkin sudah matang secara emosi, dia tahu bahwa setiap orang punya personality, tapi ada beberapa yang mungkin masih dalam tahap mengenal dan baru berusaha mengelola emosi itu gitu. Bagaimana ya pendapatnya Mbak Susan soal itu? Itu sih sebenarnya. Ya, terima kasih Mbak Indah ya pertanyaannya. Masya Allah ya. Um, yang perlu kita ingat adalah manusia atau anak itu terlahir, mereka tidak terlahir dengan skill sosial, mereka tidak terlahir dengan skill mengenal emosi gitu ya. Mereka belajar dan mereka belajar dari kita gitu ya. Kita perlu ingat bahwa kita manusia adalah social being, but not necessarily being social seperti itu ya. Jadi ketika saya tadi bilang mengatakan collaborative learning, sebenarnya mereka nggak harus duduk satu meja gitu ya, kemudian berdiskusi layaknya kita orang dewasa kalau lagi rapat gitu ya, nggak harus seperti itu gitu ya. Tapi mereka bisa mungkin ada kayak group meeting di awal seperti itu gitu ya. Dan ini harus anak-anak yang sama-sama tertarik dan ingin mengerjakan topik itu ya, itu akan sangat berbeda feel-nya ketika guru yang assign, misalnya Susan, Sri, Indah, kamu satu grup bahas fotosintesis ya, gitu kan. Itu tuh akan sangat berbeda ketika saya merasa tertarik terus ngajak Mbak Sri, mau nggak kita bahas fotosintesis bareng? Itu akan berbeda feel-nya gitu ya. Nah, ketika mereka ada tadi group meeting gitu ya, mereka bisa mulai untuk membagi tugas gitu ya, gitu. Jadi aku nih orangnya karena gini, kita juga tidak bisa menuntut anak untuk bersatu gitu kalau memang ternyata personality mereka itu bentrok gitu ya dalam satu kelompok itu gitu ya. Tapi biasanya kalau anak itu yang memilih, dia biasanya akan milih teman yang mirip dengan dia gitu ya, makanya akan get along well gitu biasanya ya. Nah, ketika itu anak boleh melaksanakan tugas gitu ya, dan nggak harus ngerjain di meja itu bareng-bareng, ngerjain sendiri-sendiri, nanti bikin kesepakatan lagi kira-kira kita ngumpulnya kapan gitu ya. Jadi sehingga anak-anak yang masih memiliki kayak egosentris, dia itu nggak merasa annoyed gitu ya oleh temannya, misalnya apalagi yang perfeksionis gitu, misalnya contohnya gitu ya, daun itu harus seperti ini gitu, terus dia ngeliat temannya kok daunnya yang jelek banget gitu ya. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, mereka bisa bekerja secara terpisah, kemudian menyepakati kapan waktu lagi nih mereka akan ngumpul seperti itu. Gitu sih kalau menurut aku ya. Jadi maksudnya di satu sisi kita juga tidak bisa menuntut anak-anak untuk matang secara emosi tepat waktu saat dia masuk ke 6 to 12 gitu ya. Tapi di satu sisi emosi yang sudah stabil itu akan sangat membantu gitu di 6 to 12. Jadi kita sebagai orang tua dan guru sih sebenarnya yang harus melihat, oke, kalau misalnya Susan sama Sri walaupun mereka tertarik terus pengen kerja bareng, kayaknya not gonna end well gitu ya. Kita udah tahu itu, mungkin kita bisa suggest gimana ketika terjadi friksi gitu ya, kita bisa suggest gimana kalau misalnya kalian melakukannya secara terpisah seperti itu. Gitu sih menurut aku. Oke, benar-benar makasih ya Mbak Susan. Sama sebenarnya ada lagi sih sedikit atau mau ke yang pertanyaan selanjutnya deh nanti baru aku tanya lagi. Oke, baik. Mbak Indah semoga menjawab. Ini kebetulan ada lagi pertanyaan selanjutnya nih Mbak Susan dari Mbak Heni di Jakarta. Jadi beliau nggak bisa turn on mic dan video. Mau bertanya, kalau dari karakteristik 6-12 itu dijelaskan sepertinya jadinya kita tidak ada sekolah konven yang approach bisa benar-benar memfasilitasi perkembangan anak begitu. Karena keterbatasan waktu dan adanya guideline kurikulum tertentu dari sekolah. Pertanyaannya, apakah orang tua masih bisa berperan untuk memaksimalkan perkembangan second plan ini, Mbak, di rumah tanpa membuat anak jadi overwhelmed? Jadi mungkin anaknya tetap ke sekolah konven, bisa nggak tetap difasilitasi di rumah begitu? Bisa banget, karena itu tadi ya, approach-nya adalah tell the story gitu ya. Kita harus menjadi pendongeng, tapi pendongeng yang menceritakan fakta kayak gitu ya. Bahkan ketika kita sedang makan gitu ya,
anak second plan, misalnya dia tidak menghabiskan makanan, terus kita bilang, adik nasinya dihabiskan, nanti nasinya nangis, gitu ya. Itu nggak akan make sense buat dia, kayak gitu ya. Karena nasi mana bisa nangis gitu ya. Pikiran rasionalnya akan berkata seperti itu. Nah, kita bisa mengapproach itu dengan bercerita gitu ya. Kayak, tahu nggak ada gimana kira-kira nasi ini bisa sampai ke piring kita? Itu bukan hanya karena petani yang menanam padi loh, tapi pada zaman dahulu kita bisa menarik cerita itu sampai sangat-sangat jauh ke masa lalu gitu ya. Dulu manusia saat awal-awal keberadaannya di bumi, mereka berburu, mereka mencari hewan ya, mengejar-ngejar hewan ya agar dapat makan gitu ya. Kemudian mungkin mereka merasa lelah saat itu. Terus mereka juga mencoba untuk memakan tumbuhan, melakukan research mana yang boleh dimakan dan mana yang boleh enggak. Mungkin at some point mereka menemukan padi saat itu, gitu ya. Terus mereka mulai berpikir bahwa padi ini enak, tapi dia tidak selalu ada. Ada musim-musim tertentu seperti itu. Mungkin saat itu manusia di awal-awal waktu mereka berpikir, gimana kalau padi ini saya tanam, gitu ya. Jadi itu bisa membuat anak-anak ya, mungkin mereka tidak mendapatkan itu di sekolah ya, tapi itu bisa kita berikan di rumah, yang kalau misalnya anak-anak itu tergugah imajinasinya, itu mereka research-nya akan sangat bisa merembet kemana-mana. Seperti misalnya bagaimana padi itu musim terbaik untuk menanam padi kapan ya. Itu akan bisa belajar astronomi gitu ya. Gimana orang-orang terdahulu bisa tahu ternyata musim yang pas untuk menanam padi itu adalah misalnya Maret sampai Agustus ya. Misalnya ngarang, saya nggak tahu kapan. Terus misalnya kenapa ya orang-orang di Asia itu makan padi, makan nasi gitu ya? Kenapa orang-orang di Barat makan gandum seperti itu? Itu bisa research tentang geografi, kenapa orang-orang itu memiliki makanan yang berbeda di daerah-daerah tertentu gitu ya. Kemudian bisa belajar juga tentang geometri bahkan gitu ya. Gimana ya orang-orang dulu mengukur tentang mengukur lahan mereka kayak gitu. Apa yang mereka gunakan? Which is ini ada story-nya juga untuk geometri ini ya. Bagaimana dulu orang-orang Mesir ya di Egypt menggunakan segitiga untuk mengukur lahan mereka gitu ya. Jadi itu bisa on and on, itu tergantung anak-anak tiba-tiba aha momennya itu kemana gitu. Oh ya ternyata nasi itu muncul ke ini kita ya, ke piring kita saat ini gitu ya. Apa aja proses yang mereka lakukan gitu. Setelah dicabut gitu ya, dipanen, gimana mereka bisa mengupas biji gabah itu menjadi padi, padahal dia kecil banget, nggak mungkin dikupasin satu-satu seperti itu ya. Dan itu kan kemudian akan menjadi kesempatan, opportunity bagi anak-anak untuk going out. Ya, mudah-mudahan kita bisa topik membahas tentang going out ini, karena itu tadi ya saya sampaikan bahwa prepared environment untuk second plans ini ada dua ya, kelas dan di luar. Di luar ini kita approach dengan going out ini. Ini adalah menjadi opportunity buat anak-anak untuk pergi ke Heller. Itu yang kita menyebutnya di Minang kayak gitu sih, Heller ya, tempat mengupas padi ya Mbak Tri ya. Pokoknya tempat mengolah padi ini menjadi beras seperti itu. Kemudian setelah menjadi beras, apa yang dilakukan gitu? Bagaimana petani ini menentukan harga, kan? Jadi research-nya ke ekonomi ya. Nah itu yang dimaksud dengan cosmic education itu gitu. Jadi kita tidak hanya belajar bahasa Indonesia, saat ini kita belajar bahasa Indonesia tentang majas, udah selesai di jam itu, kemudian masuk ke jam berikutnya kita belajar biologi, belajar tentang fotosintesis, terus selesai tentang itu, jadi tidak ada connection gitu ya. Nah mungkin cerita padi tadi, cerita nasi tadi bisa memberikan gambaran yang lebih gitu, bahwa dalam satu topik itu akan menyinggung topik-topik yang lain, dan itulah cosmic education seperti itu. Terima kasih Mbak Susan. Ini kayaknya ada pertanyaan satu lagi Mbak Nurul. Tapi sebelum Mbak Nurul bertanya, saya ingin menanggapi lagi nih Mbak Susan sehubungan dengan pertanyaan tadi. Berarti
kayak work cycle-nya itu unlimited ya Mbak. Kalau di first Di plan rumah. itu kayak 3 hours gitu ya, 3 jam gitu untuk Montessori Classroom. Berarti kalau seandainya kita ngadainnya di rumah, itu unlimited ya, kapanpun gitu. Apakah Betul, kalau seperti itu, di Mbak? rumah, ya, kalau di rumah bahkan unlimited ya. Kalau di sekolah kan memang ada kayak free work cycle uninterrupted work ya gitu ya. Tapi kalau di elementary itu sebenarnya gini, ada anak yang memang mungkin fokus selama 3 jam itu untuk research topik yang sama. Tapi mungkin ada yang bertahan cuma 1, terus disimpan dulu. Terus dia, aku mau ngerjain math saat ini. Dan itu boleh aja kayak gitu. Gitu ya. Terus nanti dia besok harinya balik lagi, aku mau nambah sesuatu lagi ke research aku yang kemarin belum selesai. Itu boleh gitu ya. Tapi jadi dalam 1 hari itu nggak hanya membahas satu topik, tapi bisa beragam gitu ya. Tapi waktunya memang mereka yang menentukan gitu ya, bukan kita gitu ya. Karena memang kita ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka tadi yang besar gitu ya. Kalau terjawab, Mbak Sultan, makasih. Mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir mungkin ya dari Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul di-unmute mikrofonnya. Oke, makasih ya Mbak Sri dan Mbak Susan atas kesempatannya untuk bertanya. Kalau tadi dari paparan Mbak Susan kan aku menemukan bahwa memang kita perlu fasilitasi dalam tanda kutip pembelajaran anak di hari itu adalah dari aha momen yang mereka temukan dari cerita yang kita bangun gitu ya. Nah, yang aku yang aku rasakan selama sekolahin anak aku di sekolah non Montessori gitu ya, itu adalah mereka biasanya dibuatkan dalam 1 pekan itu lesson plan-nya apa gitu kan ya, lesson plan-nya apa, terus biasanya mereka akan mengerucut pada satu tema tertentu dalam 1 pekan itu gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke Montessori, specifically talking about cosmic education ini gitu ya, dalam menyiapkan rencana pembelajaran untuk anak kita di pekan itu gitu ya, itu sebenarnya kita masih tetap perlu punya acuan gitu ya, punya acuan tematik di pekan itu tuh apa kayak gitu atau enggak sih sebenarnya gitu, atau kita bisa ya go with the flow aja gitu, anak-anak pada saat itu tertariknya dengan apa kayak gitu sih. Makasih ya. Ya. Ya ini memang agak sedikit tricky ketika anak-anak sekolah di sekolah formal, tapi kita pengen juga anak-anak ini mendapatkan benefit dari Montessori gitu ya. Yang perlu kita ingat adalah jangan sampai anak-anak itu malah merasa kelelahan gitu, karena udah kita fair-fairan aja, 2 metode ini sangat berbeda dan bahkan ini ya bertabrakan seperti itu gitu ya. Anak-anak di sekolah memiliki itu tadi ada target, ada lesson plan yang harus mereka pelajari di minggu itu gitu. Nah, ketika kita merasa kayak saya harus ngasih cosmic education, terus berekspektasi anak-anak akan melakukan research yang sangat lama tentang topik tersebut, mungkin mereka akan miss the deadline gitu ya. Nah, menurut aku mungkin benar tadi kata Mbak Nurul, sebenarnya sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Go with the flow kayak gitu ya, karena kita mengikuti follow the child, it still works in the second plan gitu ya. Kita melihat anak-anak ini sekarang misalnya tematiknya apa, misalnya tentang nasi ya, balik lagi di nasi, tentang nasi gitu, misalnya tentang padi gitu misalnya. Kita bisa menceritakan kisah tadi tanpa berekspektasi bahwa anak-anak dia akan tertarik untuk belajar geometri, mereka akan tertarik belajar ekonomi, mereka akan tertarik belajar yang lain gitu. Tapi at least dia mendapatkan global view itu tadi kayak gitu. Bukan hanya nasi ditanam oleh petani sampai ke piring kita gitu ya, atau fotosintesis atau fotosintesis, begitulah prosesnya. Tapi kita ingin membawa anak-anak menyadari bahwa coba kalau misalnya tumbuh-tumbuhan ini nggak mau melaksanakan perannya. Gimana kalau misalnya daun ini tidak taat pada rules yang Allah tetapkan pada mereka, kira-kira mereka bisa bernafas nggak? Nah, mungkin kita bisa memberikan level kesadarannya sampai ke situ gitu. Jadi
Anak-anak tidak hanya menghafal gitu ya, fotosintesis, H2O tambah CO2 jadi CH bla 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 gitu ya, tidak hanya menghafal itu gitu ya, tapi ada apa? Ada sesuatu yang membekas di dalam dirinya kayak gitu, sebagai oh oke, ketika apa tumbuhan menjalankan perannya untuk menghasilkan oksigen sebagai kita manusia, bagaimana kita respect terhadap tumbuhan tersebut gitu ya. Dan itu kalau misalnya itu sangat membekas, anak-anak itu akan kelihatan kok dari behaviornya bagaimana mereka memperlakukan tumbuhan, bagaimana mereka memperlakukan hewan gitu ya. Bahkan cacing ya yang mungkin kita melihatnya jijik gitu ya. Tapi ketika anak-anak itu sangat menyerap, memahami bahwa cacing begini kecil dan menjijikan semenjijikan ini tuh berperan dalam ekosistem. Dia begitu tuh hanya menjalankan peran gitu ya gitu. Nah daripada kita cuma komplain doang kerjaannya, seperti itulah kita kira-kira membawakan kesadaran seperti itu yang mungkin tidak didapatkan di sekolah mainstream. Gitu sih Mbak Nurul. Kira-kira menjawab nggak? Menjawab, insya Allah. Ini ada Mbak Indah yang mau respon ya Mbak? Mau merespon atau gimana Mbak Indah? Mau merespon sambil nanya sedikit lagi tadi kan aku mau nanya nih. Iya Boleh ya boleh. Mbak. Yang Sebetulnya terakhir berarti ya. oke. Ada sambungannya dari yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Susan dan dari pertanyaannya Mbak Nurul tentang indikator keberhasilannya gitu. Seberapa sih kita tahu kalau anak ini tuh paham apa sih sebenarnya apakah mereka tuh sebenarnya ngerti nggak sih apa yang kita ceritain? Takutnya nanti malah kita cerita terus ternyata dia malah mikir kemana-mana gitu. Kalau di sekolah konvensional kan mungkin ada nilai, ada apa, terus kalau anaknya tidak bisa, terus kita drill, kamu harus ngerjain A, B, C, D, E gitu. Nah, kalau misalnya Montessori sendiri, tadi kan sudah disebutkan sama Mbak Susan bahwa dia pasti akan memperlakukan makhluk hidup yang lain dengan cara yang berbeda, sesuai dengan apa yang sudah kita ceritakan. Ada lagi nggak sih Mbak indikator-indikator yang lainnya? Ya, itu akan terlihat saat mereka berdiskusi ya. Ketika mereka bareng-bareng sama temennya, terus kan mereka cerita tuh, oh ya tadi gimana ini nasi itu sampai ke dalam piring kita gitu ya. Itu kelihatan ketika anak-anak itu mengerti, mereka akan antusias gitu untuk menceritakan. Makanya memang guide di sekolah Montessori itu nggak hanya duduk di depan, mereka harus keliling gitu ya, ngelihat oh ini kira-kira topik yang tadi, oh ternyata anak-anak ini mengerti. Tapi jangan sampai kita menduga anak-anak yang diam tidak mengerti, gitu ya. Belum tentu kayak gitu. Jadi memang prejudice kita nih yang harus disingkirkan gitu ya. Oh ini anaknya aktif, berarti dia pintar atau dia mengerti. Tidak melulu seperti itu. Mungkin anak yang diam mereka menyerap gitu ya, sink in gitu ya, kontemplasi gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini sebenarnya kita bisa duduk bareng dia, terus diskusi, gimana menurut kamu cerita yang Ibu sampaikan kemarin? Menurut kamu bagian mana yang paling menarik kayak gitu ya? Jadi dari situ kita bisa melihat, walaupun karena ini levelnya udah SD, pasti ada assessment tertentu yang sifatnya itu kertas ya. Nah itu saya belum bisa share sekarang karena course-nya masih panjang ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu gitu. Tapi kira-kira seperti itu. Bahkan di 3 to 6 juga seperti itu gitu ya. Kita tidak ngetes anak-anak gitu ya. Oh anak-anak ini misalnya udah mengerti matematika karena kita tes duduk di sini dekat ibu, terus 1+1 berapa? Tidak seperti itu ya. Tapi itu flow aja gitu. Flow ketika dia bekerja. Karena kata Montessori, the children will reveal themselves through work ya. Ketika anak bekerja kita bisa melihat gesture mereka, kita bisa melihat bahasa yang mereka pakai, kita bisa melihat bagaimana mereka bertindak gitu ya. Misalnya, oh 1+1 itu adalah misalnya ini ditambah ini kayak gitu ya. Kita bisa melihat apakah dia mengerti atau tidak dari proses itu gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Susan, Mbak Sri. Sama-sama Mbak Indah, Masya Allah ini bisa jadi pencerahan juga ya. Berarti mungkin kita bisa sediain kayak portofolio juga mungkin ya Mbak Susan untuk meng-track sejauh mana anak kita sudah berkembang begitu ya pemahamannya. Oke. Ya, betul. Itu kalau homeschool ya, ya betul. Ya, ini ada dari Mbak Saras, ini komentar aja nih. Saya mau bacakan. Timeline tadi jadi mengingat dengan alam semesta yang diciptakan dalam 6 masa. Yang mana setelah diciptakan baru ada manusia, begitu.
buku-buku Montessori memang isinya bagus-bagus ya Mbak Susan. Kadang-kadang jadi berpikir discovery-nya Montessori itu seringkali inline sama nilai-nilai dalam Al-Quran gitu. Dan kalau kita sebagai muslim membacanya. Begitu, ini komen dari Mbak Saras tadi. Masya Allah, ini kayak nggak berasa ya 1,5 jam. Ini udah malah 2 jam kurang nih berlalu tanpa terasa. Mudah-mudahan bakal ada diskusi-diskusi lebih lanjut nih Mbak Susan mengenai Cosmic Education nantinya. Dan kalau Mbak Susan nggak keberatan, saya mohon untuk mengundang nanti Mbak Susan ke grup yang udah saya buatkan di WhatsApp, Cosmic Education. Siapa tahu nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama di sana dan sharing-sharing juga tentang pengalaman teman-teman di sini dalam mengajarkan putra-putrinya, mendampinginya di rumah begitu. Mohon bersedia ya Mbak Susan. Ya Allah, dengan senang hati. Cuma memang please sabar dengan saya karena saya jugglingnya banyak banget ya, seperti teman-teman juga pasti juggling dengan banyak hal gitu ya. Dan seperti Mbak Nurul pengen sesi yang lain untuk per story, saya juga pengen banget ya. Insya Allah nanti saya tidak bisa menjanjikannya dalam waktu dekat gitu ya, karena saya pengennya lulus dulu, jadi lebih apa namanya, lebih plong gitu ya. Tugasnya banyak banget ya. Jadi kayak biar nggak keteteran, ini keteteran, itu keteteran gitu ya. Mudah-mudahan nanti ya benar ada sesi, mudah-mudahan ada sesi kita ngumpul bareng, workshop bareng gitu ya untuk ngebahas tentang apa 5 great stories ini kayak gitu. Dan ya boleh, yuk silakan di grup kita bisa chit-chat di sana. Insya Allah, makasih Mbak Susan atas ketersediaannya. Mudah-mudahan lancar Mbak Susan diplomanya dan selalu berbagi ilmu dengan kita-kita. Dan semoga makin banyak hal-hal yang bakal kita diskusikan nantinya. Oke, saya sebagai moderator mohon maaf ini, tapi sebelumnya mungkin ada closing statement dari Mbak Susan sebelum meninggalkan ruangan diskusi kita. Apa ya open statement? Mungkin sedikit ini ya, sedikit bagaimana saya memandang Montessori ini gitu ya. Montessori ini buat saya adalah kayak dari semua approach konvensional yang ada gitu ya, Montessori ini yang memang seperti Mbak Sarah bilang tadi, yang paling inline gitu dengan value kita sebagai Muslim kayak gitu ya. Dan mudah-mudahan approach ini gitu ya bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah konvensional di Indonesia gitu ya. Itu yang sedang kita upayakan. Dan kenapa saya mengencourage teman-teman untuk apa namanya belajar Montessori ini dengan dari sumber-sumber yang reliable untuk supaya bisa mendapatkan gambaran utuh sebenarnya dari Montessori itu apa kayak gitu ya. Jadi baca buku-buku aslinya Montessori seperti yang dilakukan oleh Mbak Sarah ya, itu adalah start awal ya. Kemudian sebagai orang tua melihat anak-anak kita bahwa oh ternyata sekarang anak-anak saya berubah gitu ya. Untuk tadi kita belajar tentang karakteristik, oh anak-anak saya berubah, apa nih yang sedang dicoba anak saya katakan pada saya gitu ya. Karakteristik apa yang dominan dan bagaimana saya bisa memfasilitasi ini gitu ya. Jadi kita kayak istilahnya kita sebagai Pisces tadi ya dalam alam semesta ini, apa nih fungsi saya sebagai orang tua, apa nih fungsi saya sebagai student ya, kalau ada yang student, apa nih fungsi saya sebagai istri kayak gitu ya. Jadi Cosmic Education itu juga bisa masuk dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, untuk menemukan fungsi peradaban kita tuh apa sih sebenarnya di dunia ini kayak gitu ya. Jadi mulai bertanya pada diri sendiri gitu ya, apakah ini benar-benar yang ingin saya lakukan ya, apakah tugas ini atau misalnya karir ini gitu ya, yang benar-benar merupakan panggilan hidup saya gitu ya. Sehingga ketika kita meletakkan Pisces itu di dalam big picture ya, kita merasa melihat ke harmoni itu gitu ya, kita merasa puas gitu ya, gitu. Maksudnya kebayangkan kalau misalnya Pisces itu nggak match dengan big picture, pasti ada satu yang awkward gitu di sana. Nah itu ya, kita coba tanya ke dalam diri kita seperti itu. Gitu sih Mbak Sri, jadi panjang ya. Gak apa-apa Mbak, tapi meresap. Oke, makasih Mbak Susan atas kehadirannya dan teman-teman semua yang juga udah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini. Insya Allah nanti recordingnya akan saya update segera.
Dan bagi teman-teman yang sudah saya japri untuk mengirimkan nama dan gelarnya, nanti silakan dibalas japriannya. Ini untuk pembuatan sertifikat nantinya. Oke, saya sebagai moderator, mohon maaf nih kalau ada salah-salah dan kurang-kurang dalam penyampaian. Semoga kita semua selalu semangat begitu dalam menuntut ilmu dan mendampingi anak kita di rumah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa leave ruangan ini. Sebelum live, mau foto dulu nggak? Boleh, ini tadi saya mikirnya karena lagi pada sibuk gitu ya. Kalau boleh, silakan teman-teman buka open cam. Kita foto bersama, sesi foto dulu sebelum live ruangan. Bentar ya. 1, 2, 3. Ini boleh Mbak Yosi, Mbak Nurul, Mbak Heni, Mbak Mega, Mbak Putri, Mbak Dwi ya, Mbak Dwi. Open cam, silakan. Boleh juga ya tangkap layarnya masing-masing buat teman-teman. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Bentar, saya mau yang pakai kamera HP di sini. 3, 2, 1. Masya Allah. Oke, selamat berakhir pekan. Silakan melanjutkan kegiatannya masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah ya dan bermanfaat dalam mendampingi putra-putri atau anak didik kita. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ya, sama-sama Mbak Ketemu di Susan. grup insya Allah ya. Iya.